Ya mudah-mudahan ini bisa dijelaskan secara singkat tetapi mengubah cara pandang kita dalam hal melayani. Dan juga untuk sesi kedua nanti berbicara tentang spiritualitas pelayanan. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami dan itu menjadi bekal bagi kita dalam melayani Tuhan. Baik saudara, kita akan mulai sesi pertama ini kan tadi sudah didoakan Pak Ketua. Kita akan berbicara tentang pelayanan ya. Kata pelayanan di sini dulu hanya khusus orang Kristen ya. Tapi sekarang semuanya memakai pelayanan gitu ya. Cuman tetap ada bedanya. Contoh, kalau saudara masuk ke Indomaret, pegawainya bilang apa? Selamat datang. Ya tahu ya. Tapi ketika pegawai Indomaret ini sudah di luar, jenengan ketemu dia bilang apa dia? Emangnya gue Emangnya gue pikirin. Artinya dia melakukan itu keramahan, mari Pak apa yang dapat saya bantu, itu ketika bekerja. Tapi setelah jam kerjanya selesai, ketika kita datang, cuekin aja. Artinya apa? Jadi pelayanan dipakai di dalam dunia, mereka memakai kata pelayanan itu untuk kepentingan siapa? Perusahaan. Jadi mereka melakukan itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, bedanya apa dengan pelayanan di dalam kekristenan? Nah, baik saudara, kalau kita berbicara tentang pelayanan, coba ini gambar, ada 3 gambar ini. Ini menunjukkan sebuah perbuatan-perbuatan yang ditujukan kepada siapa? Diri sendiri, sesama ya. Jadi tindakan dari diri untuk orang lain supaya dia masuk surga. Amin, saudara. Orang sana itu mereka melakukan perbuatan baik kepada orang lain, melayani apa yang dapat saya dan segala macam. Itu orientasinya kembali untuk dirinya sendiri. Tetapi gambar ini menunjukkan bahwa perbuatan baik yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan murni, pure untuk orang lain. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Pelayanan, sebuah tindakan perilaku yang kita lakukan untuk pihak lain. Nah, mari kita perhatikan tentang pelayanan. Melayani itu menurut saudara itu beban atau anugerah? Orang saya dijawab sih, dipikir sih. Dipikir sih, sopo to sing nunjuk aku kon melu iki. Iki nek ditugasi majelis ora berangkat ta kan. Yang diundang sekitar 50 orang loh, saudara. Yang hadir 60 berapa ini? Loh, melayani itu beban atau anugerah sih sebetulnya? Jujur aja lah. Mesti aku sing dijatah, mbok liyane. Seringkali pelayanan itu dianggap sebagai sebuah beban. Ini banyak yang seperti itu sehingga orang melayani ini ngomel-ngomel gitu ya. Melayani ini ngomel-ngomel, aku sing ngene ndek ngono tok wae dan segala macam. Jadi itu yang terjadi di gereja sana. Ning kene ketoke ora. Ya. Nah, ini penting kita memandang melayani itu sebuah anugerah atau beban. Ini akan mempengaruhi pelayanan kita. Nah, kalau kita melayani sambil ngomel-ngomel, sambil nyalah-nyalah dan segala macam, kira-kira jadi berkat enggak? Jadi batu sandungan malah. Sing rasa melu melayani lah, dadak gawe perkara dan segala macam. Ini yang terjadi. Kenapa? Ya tergantung mindset kita, pandangan kita tentang pelayanan. Kewajiban atau kesempatan? Lu melayani itu kewajiban atau pelayanan? Aku harus dijadwal loh. Berarti apa? Nah, ya diutus wilayah, disangoni pisan, disangoni bangetan ya orang disangoni. Nah, saudara, di sini kita lihat melayani itu sebuah kesempatan atau kewajiban. Ini juga akan mempengaruhi perilaku pelayanan kita. Kalau kewajiban itu harus kita lakukan, jane wegah. Ning karena wajib maka harus. Maka nyanyinya sambil pecucat dan pecucu kan begitu. Karena kewajiban, potensi itu ada.
Potensi wajib karena wajib. Tapi kalau itu kesempatan beda. Kesempatan ini sesuatu yang tidak akan terjadi lagi. Artinya sesuatu yang sangat istimewa. Yang harus kita gunakan, kita pakai. Sehingga kita tidak akan pernah menyesal. Banyak orang menyesal karena mengabaikan apa? Kesempatan. Diberi kesempatan jadi suami, malah dro-dro suami rak genah. Kesempatan jadi anak, malah jadi anak yang tidak karu-karuan. Begitu bapak ibunya meninggal, nangis-nangis gulung koming. Wis telat. Gulung koming itu kudune sebelum bapak ibunya meninggal, kan begitu. Artinya banyak orang menyesal karena salah menggunakan kesempatan. Tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Nah, ini tergantung ya cara pandang kita. Pelayanan itu beban atau anugerah, atau itu kesempatan atau apa? Kewajiban. Banyak orang melayani tetapi hidupnya tidak apa? Sepadan dengan pelayanan sehingga menjadi sia-sia bahkan menjadi batu ya karena mindsetnya salah. Mereka melayani tetapi cara pandangnya salah, akhirnya malah jadi rasanan wong. Iya toh? Akhirnya malah jadi batu sandungan. Eman-eman toh? Sudah nyanyi. Tidak jadi berkat dan segala macam. Eman-eman saudara. Nah saudara ini pernah ada satu orang dulu zaman saya masih agak muda ya. Ada pemuda itu laporan, wah Pak, saya sudah melayani begini dan segala macam, tapi mereka enggak. Jadi dia sudah habis-habisan melayani, tapi dia kecewa karena satu timnya itu, panitianya itu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Saya hanya katakan, eman gimana Pak? Jenengan kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan duit, tetapi semua sia-sia. Lah kok iso? Lah kowe ngresula. Artinya semuanya menjadi sia-sia. Mau? Oh, hidup ning donya pisan kok sia-sia. Nah, kesadaran dan pemahaman yang benar tentang pelayanan akan menolong kita melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi saya hanya ingin mengajak panjenengan memiliki pemahaman yang benar. Supaya dengan pemahaman yang benar, mindset yang benar, kita bisa melayani dengan benar. Kalau pelayanan kita tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, percuma, sia-sia. Itu ya, orang bilang sana tidak dapat pahala gitu. Artinya sia-sia, tidak ada artinya, percuma. Nah itu yang membuat kita sedih ketika apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Oke, mari kita lanjut. Sekarang motivasi melayani. Motivasi itu apa? Motivasi itu bukan tujuan. Motivasi itu sesuatu yang membuat kita bergerak. Ya. Sesuatu yang membuat kita melakukan. Itu yang disebut motivasi. Yang membuat kita bergerak. Nah, apa yang membuat kita bergerak? Apa yang membuat orang melayani? Sesuatu yang membuat kita bergerak. Itu motivasi, bukan tujuan ya. Tujuan itu apa yang akan dicapai, ya, beda lagi. Nah sekarang di sini bisa dari dalam, bisa dari luar. Motivasi itu bisa dari dalam diri, tapi juga bisa dari luar. Kalau dari dalam, apa? Kalau dari dalam itu katakanlah belas kasih ya. Ketika saudara melihat ibu tua di pinggir jalan gemetaran, terus saudara melihat mesake ya. Karena belas kasih saudara mendekati, dikasih apa? Makanan. Nah itu yang mendorong saudara memberi makanan kepada ibunya apa? Belas kasih. Itu dari dalam. Ya, dari dalam. Aku mau jadi singer. Aku mau jadi singer. Kenapa? Sing ngedram ganteng kok. Dari luar. Itu dari luar. Saya mau jadi singer. Kenapa? Sing ngedram ganteng ben cedak karo sing ngedram kan gitu. Tahu maksud saya? Jadi yang menggerakkan kita itu karena pengaruh luar. Kenapa mau melayani? Lah kae do melayani, anek aku ora melayani kan ora penak. Wong itu sak kelas kateki sasi, akhirnya ikut melayani karena ora penak karo Pak Pendeta. Bolak-balik didelok ngapain kok. Nah, Saudara, orang melayani itu bisa dari dalam tetapi juga bisa dari
luar. Kenapa melayani? Lah ditunjuk majelis kok. Jangan-jangan ya wegah, tapi karena majelis menunjuk ya sudah, aku ikut. Jadi itu dari apa? Dari luar. Akibatnya ketika yang menunjuk tidak ada, bebas aku merdeka kan itu. Karena yang menunjuk tetap melihat terus, maka dia akan melayani kan begitu. Jadi itu motivasi itu bisa dari luar atau bisa dari dalam. Kenapa melayani? Lah kalau aku melayani kan dilihat banyak orang, sehingga orang kenal saya jadi terkenal dan segala macam. Makanya maunya aku kudu tampil, kudu ngarep dhewe, kowe ning guriku. Nah itu ya, jadi ini penting motivasi ini. Motivasinya benar, ya, kalau tindakannya menjadi apa? Benar. Kalau motivasinya salah, tindakannya menjadi, walaupun mungkin orang lain tidak ngerti, tapi Gusti Allah tahu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Maka motivasi kita itu harus benar. Kalau enggak, ya pelayanan kita jadi enggak benar. Walaupun mungkin orang lain melihat baik-baik saja. Oh jenengan hebat dan segala macam. Tapi Tuhan tahu jangan-jangan kurang benar karena motivasinya salah. Iya, oke. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Kesalahan dalam melayani. Ini kebanyakan kesalahan melayani itu di sana begini. Ya, yang pertama apa? Melayani karena upah. Jadi orang melayani itu berharap mendapat sesuatu. Kalau dia tidak mendapat sesuatu, kecewa. Pernah kecewa enggak? Arep ngomong iya pernah kok ora enak, kok salah. Jadi kalau orang melayani dan akhirnya kecewa, itu berarti apa? Salah dalam melayani. Karena dia melayani berharap mendapat apa? Sesuatu. Dipuji, dihormati, mendapatkan apalah pokoknya. Ya. Kenapa kok jadi ini? Ya, di situ ada ini. Ya. Dia melayani karena berharap mendapat sesuatu. Jadi ini yang membuat orang orientasi pelayanannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang saya dapat. Apa yang saya dapat dengan yang saya kerjakan. Ini gawan bayan begitu sih. Semua orang mesti begitu. Jadi ciri wanci menungso itu apa yang saya lakukan harus ada imbalan mendapat sesuatu. Orang kerja kan ya begitu. Sehingga banyak orang menjadi demo, resign, kecewa, dan segala. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang saya dapat. Oke. Melayani karena ada keinginan atau pamrih. Ya. Jadi ketika kita melayani dan kita tumpangi dengan keinginan pamrih, kita menjadi tidak merdeka. Ketika ada keinginan atau harapan pamrih dalam kita melayani, pasti kita akan kecewa. Contoh, sudah dalam keluarga, kita melakukan sesuatu dengan harapan nanti Bapak Ibu melihat dan saya mendapat. Tetapi ternyata Bapak Ibu menganggap itu biasa. Sesuk dilakukan lagi enggak? Enggak. Jadi akhirnya mereka menjadi kecewa. Karena apa? Mereka melayani tetapi di dalam pelayanan itu ada ditumpangi dengan keinginan. Keinginan, ada pamrihnya. Jadi sebetulnya hampir sama dengan yang nomor satu, upah, mendapat sesuatu. Apa yang saya dapat. Tetapi kalau keinginan ini, dia melayani karena mengingini sesuatu. Mengingini sesuatu. Tetapi ketika keinginan itu tidak terjadi, maka dia kecewa. Ketika rapat, saya usul supaya Natal besok itu tidak usah pakai perayaan. Lah terus uang persembahan dikumpulkan, kita belikan sembako, kita belikan. Tidak setuju. Tradisi kita perayaan harus makan dan minum. Akhirnya usulannya tidak diterima. Padahal usulannya baik enggak? Baik, tapi tidak setelah itu saya keluar dari kepanitiaan. Percuma saya usul tidak diterima. Bagus ya? Wah ini panitia duniawi semua. Mulai menghakimi. Orang malah jadi karu-karuan jadinya. Akhirnya
cerita-cerita, itu panitia itu kan moto makanan dan segala macam, enggak mau mikir. Terus membentuk kelompok sendiri, terus jadi oposisi. Wah, rame saudara. Nah, terus kayak bubar saudara. Dan itulah yang terjadi di gereja sana itu begitu. Jadi ya, jadi melayani dengan dalam kesalahan dalam melayani itu begini, seringkali begitu. Yang berikutnya, melayani karena apa? Kewajiban. Tadi sudah saya singgung. Kalau kewajiban itu ujung-ujungnya akhirnya menjadi keterpaksaan. Dan orang terpaksa itu pasti tidak total. Tidak total. Nah, terpaksa ya. Akhirnya dengan ogah-ogahan dan segala macam, tertekan dan tidak merdeka. Saya katakan, ketika orang melayani dengan keinginan, orang itu menjadi tidak merdeka. Kenapa? Karena dibebani dengan keinginan. Demikian juga kalau orang melayani karena kewajiban, orang itu melakukan pun dengan tidak merdeka. Karena ini kewajiban, maka aku harus. Nah, kalau sesuatu aku harus itu mau tidak mau harus dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dosa, kan itu wajib. Nah, itu yang seringkali terjadi, sehingga pelayanan bukan lagi anugerah, bukan lagi kesempatan, tapi menjadi apa? Beban. Oke, lanjut. Melayani karena apa? Takut. Nah, seringkali kan ada yang kita diselamatkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka kalau saudara tidak melayani Tuhan, berarti menyangkal iman saudara kepada Tuhan Yesus. Denny. Siapa yang menyangkal tidak akan selamat. Wah, jelas kau tadi. Berarti aku harus melayani. Akhirnya orang melayani dengan rasa apa? Rasa takut. Dan banyak orang melayani karena itu sebuah kewajiban. Apalagi nek wis dijadwal. Wah, harusnya itu bukan kewajiban, itu kesempatan. Nah, kesempatan itu berarti dipersiapkan 3 bulan sebelumnya, latihan nyanyi sih. Lagu ini apa kayak itu 3 bulan. Iya, jangan sampai kita jadi song leader tetapi malah jadi apa? Pengikut jemaat. Nah, ini harus terus kita kembangkan di situ ya. Nah, itu artinya egois, artinya bahwa semua itu orang melayani ujung-ujungnya kembali kepada dirinya sendiri. Itu bukan melayani namanya. Contoh kan seringkali kan orang-orang itu katakan kita harus berbuat baik. Semua agama mengajarkan kamu harus berbuat baik. Tetapi tidak berhenti. Kenapa berbuat baik? Supaya kamu mendapat pahala. Supaya hidupmu diberkati. Kalau kamu berbuat baik, Tuhan akan membalaskan dengan kebaikan. Terus saya berbuat baik karena diajari begitu. Jadi saya berbuat baik untuk kepentingan siapa? Saya berbuat baik supaya saya dapat pahala. Supaya saya diberkati. Berarti berbuat baik untuk kepentingan siapa? Egois enggak? Nah, ya itu. Banyak orang begitu. Saya ke gereja tiap minggu, saya melayani supaya hidup saya diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Nah, seringkali orang berpikir begitu, supaya. Jadi banyak orang melakukan kegiatan pelayanan, tetapi jangan-jangan bukan pelayanan, itu hanya melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi tahu ya, kesalahan banyak orang melayani karena ujung-ujungnya adalah egois. Dan kelihatannya banyak orang berbuat baik, banyak orang melayani, tapi sebetulnya egois. Makanya tolong ini direnungkan, supaya, karena orang lain mungkin tidak ngerti, tapi Tuhan itu tahu gitu loh, tahu isi hati kita. Katanya mau menyenangkan Tuhan. Ya. Mengapa melayani? Kenapa sih kita melayani? Mari kita perhatikan di sini Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Ya. Orang beragama itu ujung-ujungnya kepengen apa? Masuk surga. Selamat, merdeka dari neraka. Karena itu mereka disuruh apa saja mau supaya saya dimerdekakan. Supaya itu berarti sudah atau belum? Belum. Dan supaya merdeka mereka harus ini melakukan kebaikan-kebaikan supaya saya merdeka. Tetapi justru orang Kristen berbeda. Kita itu tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi Tuhan Yesus telah menanggung segala dosa kesalahan kita supaya kita dimerdekakan. Kita diselamatkan. Maka saudara kita itu seringkali mengejek kita, orang Kristen itu konyol. Masa masuk surga bondone mung iman kepada Tuhan Yesus. Mau berzinah kayak, mau apa kayak, mau mabuk-mabukan kayak, atau mau korupsi kayak, mau apa. Itu enggak masalah, yang penting beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Iki berarti mereka memang mocone ora lengkap gitu loh. Mereka enggak tahu, tapi sok tahu. Diberitahu tidak mau tahu. Susah ya. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah diselamatkan. Supaya kita jangan lagi hidup dalam hawa nafsu. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tapi untuk apa diselamatkan? Itu loh. Untuk melayani. Jadi saudara jadi Kristen itu harus sadar. Ketika saya dan panjenengan percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah dimerdekakan. Jadi perlu cari kemerdekaan enggak? Enggak. Perlu cari surga enggak? Enggak. Surga sudah disiapkan. Keselamatan sudah menjadi milik kita. Lah terus untuk apa? Tengok-tengok? Ya enggak. Untuk melayani. Jadi melayani itu bagi orang Kristen kewajiban atau apa? Apa? Kalau begitu melayani bagi orang Kristen apa itu? Kesempatan. Ya, betul. Itu sesuatu yang normal. Kita diselamatkan untuk melayani. Jadi kalau kita melayani itu biasa atau luar biasa? Loh, kalau orang Kristen melayani itu biasa atau luar biasa? Biasa. Normal enggak? Kalau enggak melayani? Enggak normal. Silakan saudara mau jadi orang Kristen normal atau enggak normal. Tahu maksud saya? Jadi kenapa kita melayani? Aku mau jadi orang Kristen normal. Kan begitu. Jadi melayani itu biasa. Justru yang luar biasa kalau enggak mau melayani, ki luar biasa orang Kristen. Malah menjalani hidupnya dengan memuaskan hawa nafsu. Itu malah enggak normal. Jadi ini dasar teologisnya kenapa kita melayani. Karena aku dimerdekakan untuk itu. Bukan untuk yang lain. Untuk jadi wong apik. Ya, jadi orang apik. Bukan justru diselamatkan untuk gawe dosa. Enggak. Diselamatkan untuk melayani. Dan melayani dengan apa? Kasih. Karena banyak orang melayani tetapi tidak dengan apa? Kasih. Jadi kita dipanggil untuk melayani, tapi bukan sembarang melayani dengan kasih. Telah dimerdekakan. Dimerdekakan untuk apa? Melayani. Melayani dengan apa? Dengan kasih. Jelas ya di sini ya. Itu dasar teologisnya begitu. Jadi kita diselamatkan jadi wong Kristen itu memang diselamatkan untuk jadi orang baik. Diselamatkan untuk menjadi sahabat bagi banyak orang. Khotbahnya tadi toh. Ning gereja ora mau. Oke. Sampai di sini jelas? Oke, kita lanjut ya. Melayani dengan kasih. Kalau kita berbicara melayani dengan kasih, apa maksudnya ini? Kenapa harus dengan kasih? Karena itu perintah siapa? Perintah Allah. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan
Jadi kita dipanggil menjalani hidup baru sebagai orang Kristen. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Karena itu kenakanlah kasih. Jadi kalau saudara mau apa-apa, kenakanlah kasih dulu. Mau marah, kenakanlah kasih. Jadi marah. Mau nyapu, kenakanlah kasih. Nyapu ini resik apa saya naik? Oh iya. Kenakanlah kasih. Mau apa-apa, kenakanlah kasih. Kasih itu menjadi dasar hidup. Maka kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama. Itu hukumnya orang Kristen itu, kasih. Hukumnya bukan yang lain, bukan masalah ini dosa atau tidak. Ini bukan masalah dosa tidak, orang Kristen tidak lagi berpikir tentang hukum agama. Tetapi masalahnya itu bermanfaat atau tidak, itu berguna atau tidak. Paulus katakan, ketika dia makan daging persembahan, makan daging persembahan, dosa enggak? Daging ini sudah dipersembahkan ke Gunung Kawi. Terus dimakan, dosa enggak? Ada yang mengatakan, loh itu kan sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa atau sing bau reksa, kok dimakan, dosa itu. Tapi orang katakan, apa yang diciptakan Tuhan itu baik. Tidak baik. Tetapi ketika Paulus makan dan ada orang Kristen, loh itu kan sudah dipersembahkan, jadi batu sandungan, lebih baik dia tidak makan untuk bukan berarti tidak boleh. Tetapi daripada saya makan dan itu jadi batu, saya tidak lakukan. Itu kasih. Jadi ukurannya bukan dirinya sendiri. Pendeta karaokean kira-kira ya. Ning klub karaokean itu nyanyi-nyanyi. Lho pendeta karaokean ning gone ndi Black Box apa ning ndi apa ning ndi. Akhirnya wah, akhirnya karaoke boleh Pak, tapi karaoke yang rohani gitu ta. Yang rohani ini kalau lagu yang dangdut enggak boleh, dosa itu kan gitu. Sing nglarang ki sapa? Tapi ketika saya karaokean di tempat karaokean Inul Darastita. Ada jemaat lho Pak Pendeta kok karaokean. Jadi batu sandungan. Nganti mati ora usah karaokean daripada jadi batu. Bukan berarti tidak boleh, tahu maksudnya? Lah ya itulah yang disebut kasih. Ukurannya bukan dosa atau tidak, tetapi itu jadi batu sandungan atau tidak. Itulah kasih. Jadi jangan gelem ra gelem kaya ngene. Oh banyak sekarang pendeta sing sak karepe dhewe. Kan begitu toh? Sudah tahu itu jadi batu sandungan, tetap aja dilakukan. Akhirnya jadi rasanane jemaat, kan begitu. Nah inilah yang perlu kita renungkan. Oke, itu perintah Allah. Yang kedua, tanpa kasih semua menjadi apa? Lah iya sudahlah, apapun yang kita lakukan kalau tidak dengan kasih, semua menjadi apa? Sia-sia. Saya tidak perlu mengulangi lagi. Terus berikutnya apa? Kasih memiliki nilai kekal. Jadi nilai kekal itu apa? Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu tidak muspro. Apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan dengan kasih, itu memiliki nilai kekal. Tuhan tahu. Tuhan tidak tutup mata ketika kita melayani dengan kasih. Jadi jenengan tidak usah takut, tidak usah khawatir ketika melayani dengan benar. Sudahlah Tuhan itu tahu apa yang panjenengan butuhkan, apa yang panjenengan. Tuhan sudah siapkan semuanya. Maka Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi apa? Carilah dulu kerajaan dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Oke. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sementara kasih itu tidak akan berkesudahan. Artinya bahwa kemampuan kita, karunia kita itu akan lenyap. Tetapi pelayanan kita yang kita lakukan dengan kasih tidak akan
sia-sia. Oke. Efesus 2:45. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu bisa. Kasih itu apa? Menyelamatkan. Maka kalau kita melayani dengan kasih itu akan menyelamatkan. Maka cirinya orang melayani dengan kasih itu menyelamatkan, bukan malah membinasakan. Maka kan saya berkhotbah itu mengingatkan jemaat apa yang membuat jemaat itu pecah. Apa yang membuat jemaat itu justru kehilangan kasih. Ketika jemaat itu mendengar omongan orang lain. Tanpa tabayun. Tahu tabayun? Ngerti tak? Kai ternyata gini. Bojone ternyata 5 loh. Loh, padahal aku ndelok wong apik kaya ngono. Mosok to? Oh, kandhani. Saudara mendengar. Terus ketemu yang katanya bojone 5. Kira-kira gimana? Ketemu dengan dia. Melengos apa monggo, Pak? Saya tanya, melengos atau monggo? Jebule. Jebule bojone 5. Respect lagi enggak? Enggak. Kasihnya ada enggak? Hilang. Itulah yang sering kali terjadi. Yang merusak kehidupan bersama ketika kita mendengar omongan-omongan kejelekan orang lain dan tanpa sadar kita percaya. Kalaupun iya, enggak perlu ditanggapi. Enggak perlu itu mengubah cinta kasih kita. Karena panggilan kita untuk hidup di dalam kasih. Ini paling sulit. Karena memang gawan bayan manusia itu, gibah itu anugerah. Loh iya toh? Ini yang perlu kita berarti kesempatan. Nah itu saudara. Kita lanjut ya. Kasih itu menyelamatkan, justru kasih itu menutupi segala sesuatu. Pendeta itu kan dicurhati jemaat. Bahkan jemaat mengaku dosa. Pak, saya mau mengaku dosa, Pak. Saya telah berbuat ini dan segala macam. Nek dirungok-rungokke iku njijiki dosane. Loh iya. Tetapi setelah mereka mengaku dosa, terus saya khotbah. Saudara-saudara, kemarin ada jemaat dari wilayah 3 itu loh. Mengaku dosanya kayak gini-gini. Kira-kira gimana saudara? Nek pendetane kayak ngono. Terus ngomong karo majelis ngerti ra kowe jemaatmu kayak gitu wingi ngono kuwi. Gimana saudara? Bubar itu jemaat. Makanya sebetulnya majelis itu punya hukum, apapun yang dibicarakan di dalam majelis kaitannya dengan manusia tidak boleh keluar. Akhirnya kalau sampai keluar, orang akan tidak percaya dengan majelis. Ternyata majelis ora iso dipercaya, omongane ora iso dipercaya. Apa meneh pendetane. Ngeri toh? Kira-kira jemaat percaya enggak ketika aku wis terbuka, ternyata diomongke wong liya. Kasih itu menyelamatkan, kasih itu menutupi. Ya kalau kita mau melayani, kita harus berani jaga mulut. Pulang rapat majelis cegat bojone, mau isine apa? Isine apa? Ora kandhani tak tutupi lawang. Susah lewat jendela. Nah itulah kasih itu menutupi. Justru jangan memberitakan hal yang justru merusak, ya, membuat orang kehilangan simpati, membuat orang kehilangan kasih. Kita gagal, kasih kita terdistorsi karena berita-berita itu. Hati-hati, ini iblis itu licik banget. Caranya untuk mendistorsi kasih itu begitu. Hati-hati, tapi menyenangkan kok mendengar kejelekan orang lain itu. Oke. Lanjutnya.
Melayani itu untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Nanti saya jelaskan di sini. Melayani itu untuk Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Lah melayani Tuhan itu gimana? Wong kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita melayani Tuhan, tetapi yang kita lihat siapa? Manusia. Nek kita melihat manusia, jeleira. Jelei. Wong kaya ngene kon melayani. Lho betul ndak? Delok iki wegah jane. Lho betul itu betul. Kecuali drummer. Jadi memang yang kita hadapi itu manusia, tetapi mindset kita, aku melayani itu Tuhan. Maka bertanggung jawabnya kepada siapa? Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita melayani yang kita lihat manusia, pasti kecewa. Pasti kecewa. Siapapun. Pasti kecewa. Ternyata begini, mesti kecewa. Apalagi ketika kita melayani dengan tadi keinginan, ternyata tidak seperti yang saya inginkan, tidak seperti yang saya harapkan. Susah jadi pendeta, saudara. Makanya jangan jadi pendeta, saudara. Karena pendeta itu melayani Tuhan, maka yang harus dilakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Oh, jemaat itu kehendaknya macam-macam ya, betul enggak? Ini kepengen ini kepengen ini kepengen ini. Tapi pendeta harus berdiri di atas kebenaran Tuhan. Walaupun resikonya, karena tidak sesuai dengan sana, dibenci. Dengan tidak sesuai benar, benci. Itu resiko. Tapi tidak apa-apa, wong kita itu melayani Tuhan. Biar Tuhan aja yang membela. Tuhan sendiri akan mencelikkan semuanya. Tidak hanya pendeta, semua harus begitu. Melayani Tuhan. Maka kita harus berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia. Saya mendapatkan semacam nasihat. Kalau kamu nanti jadi pendeta, jangan kamu mengandalkan manusia. Manusia itu setuju dengan kamu selama cocok. Begitu tidak cocok, kamu akan dimusuhi, ditinggalkan. Lah terus, ya kamu harus mengandalkan Tuhan. Kamu harus akrab dengan Tuhan. Dan memang benar. Begitu tidak sesuai, selama sesuai dengan keinginanku, tak dukung. Begitu tidak sesuai, sorry ya, selesai. Makanya, padahal pendeta itu seumur hidup. Maka dia harus konsisten di sana. Tidak gampang itu, saudara. Maka melayani itu kita melayani Tuhan, bukan melayani keinginan manusia. Kalau keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan, no problem. Dan ini yang harus kita lakukan. Layanilah Tuhan, bukan manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti siapa? Kenapa kok seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Ya karena yang kita hadapi manusia. Tuhan tidak kelihatan. Aku melayani manusia seperti. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga kalau kita melayani untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, berarti tenanan enggak? Serius enggak? Serius. Maka melayani itu bukan samben. Maka khotbah emeritasi saya kan, pendeta itu panggilan sekaligus profesi. Kenapa? Harus profesional. Sesuai dengan panggilannya sebagai pendeta. Jadi pendeta ya pendeta yang profesional, jangan pendeta yang sak-sae, sak-geleme, sak-penake. Profesional. Ini profesional itu kaitannya dengan tanggung jawab panggilan. Maka kalau kita melayani, maka layanilah dengan segenap hati. Nah, kalau itu kita melayani dengan segenap, jadi apapun kita lakukan dengan segenap hati, hasilnya apa? Excellent, saudara. Nyapu di rumah. Apapun juga yang kamu lakukan, berarti termasuk melayani enggak itu? Ya, untuk Tuhan. Berarti nyapune tenanan apa ambek ngedumel? Nah, coba
sebetulnya dengan mindset semacam ini Tuhan ingin menjadikan kita orang luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi orang luar biasa sebagai apapun. Gitu ya. Oke. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau kita melayani, jangan khawatir tentang apapun. Semua Tuhan sudah sediakan. Upah itu yang memberi siapa? Tuhan. Ya, Tuhan sendiri tahu. Tuhan itu sumber berkat dan Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberkati. Jadi ini yang perlu kita perhatikan supaya betul-betul tidak sia-sia kalau kita melayani. Tapi upah bukan tujuan pelayanan. Itu sudah diatur Tuhan. Berkat itu sudah ditata oleh Tuhan. Maka sebetulnya orang Kristen tidak perlu cari berkat. Yang perlu dicari apa? Tuhan. Berkenan Tuhan. Berkat itu datang dengan mengikuti kita yang mengikuti Tuhan. Mazmur 23. Tuhan adalah takkan kekurangan aku. Gembala itu di depan, domba di belakang. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Berarti Daud menyamakan dirinya sebagai apa? Domba. Berarti Daud di belakang siapa? Mengikuti Tuhan. Dan Daud mengatakan segala kebaikan berkat mengikuti aku. Ya, hebat ya. Kenapa? Karena Daud mengikuti Tuhan. Jadi saudara perlu membaca kisah Daud. Siapa sih Daud? Wong angon, cah angon itu. Tapi jadi orang yang luar. Kenapa? Setia dengan Tuhan. Tapi Daud pernah jatuh dosa enggak? Pernah, makanya itu manusia. Maka jangan menjadi putus asa ketika kita gagal. Kembalilah seperti Daud. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Melayani Tuhan itu tidak bisa main-main. Kita harus bertanggung jawab. Tuhan adil. Dan Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tahu siapa yang tulus, siapa yang sungguh, siapa yang tidak. Gitu ya. Tuhan tahu. Berkaitan dengan orientasi, ini semua berkaitan dengan orientasi pelayanan. Bahwa kita melayani untuk siapa? Untuk Tuhan. Oke, kita lanjut. Ternyata ya dawa juga ya. Jadi dalam kekudusan melayani itu tadi di dalam lagu itu ada ya. Ada tadi lagu yang kita nyanyikan tadi itu kan ada kuduskan aku, gitu. Kuduskan aku terus apa? Gitu dah. Oke. 1 Petrus pasal 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti apa? Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada terus, kuduslah kamu sebab kenapa harus hidup kudus? Iya, karena Tuhan kudus. Dan karena kita sudah dikuduskan. Jadi kita dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup. Kenapa demikian? Karena dosa itu menjadi penghalang. Di dalam Yesaya pasal berapa itu ya? Pasal 2 atau berapa? Orang Israel itu kan beribadah tiap bulan, mempersembahkan korban dan upacara ibadah itu luar biasa. Tapi komentar Tuhan apa? Aku jijik, aku muak. Kenapa? Sementara kamu melayani Tuhan, beribadah dan segala macam, tanganmu penuh darah. Kenapa? Mereka tetap hidup dalam dosa. Jadi semua yang dilakukan persembahan korban dan segala membuat Allah jijik. Artinya apa? Dosa itu menjadi penghalang kita melayani Tuhan. Maka dalam melayani Tuhan kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Ya. Kalau kita melayani manusia sih, manusia bisa diapusi itu ya. Tetapi dengan Tuhan apa kita bisa
Menghapusi. Apakah kita bisa? Tidak bisa, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dosa menjadi penghalang dalam pelayanan kita. Tanpa kekudusan, tidak mungkin kita berkenan di hadapan apa? Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku jijik, aku muak. Akan menjadi sia-sia. Karena itu perlu kita perhatikan bersama. Matur nuwun. Ya ujungnya begitu, artinya kita harus sadar kita itu melayani Tuhan. Dan Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kudus. Maka kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam perjanjian lama itu ngeri lagi. Ketika orang melayani Tuhan di bait suci dan tidak kudus, disambar oleh api Tuhan. Hangus mati. Ngeri tak? Kekudusan Tuhan itu menghanguskan dosa. Maka kita dipanggil untuk menjaga kekudusan kita. Karena kamu itu sudah dikuduskan. Saya pernah seringkali memberi ilustrasi begini, mudah-mudahan saudara lupa. Ada seorang petani punya kerbau. Sangat sayang dengan kerbonya. Suatu saat setelah kerbau ini diajak ngeluku, kotor kabeh to, oleh petaninya karena sayangnya dimandiin. Disampo, resik. Wis. Terus dipeseni, aku mau makan, kamu di sini sudah bersih, wangi, jangan jegur lagi di sana lo ya. Terus saya masuk rumah, makan tahu biur, keluar. Tapi kerbunya jegur meneh nih gone lumpur kubangan. Aduh, bobo, ya karena sayang sama kerbone. Diangkat lagi, dibersihkan, disemprot. Aja jegur meneh lho ya, wis tak kan ping pindho. Makan. Ya kan. Makan tak tahu 5 menit biur meneh. Apa meneh ternyata kerbune jegur meneh. Ya karena sayang lagi diangkat bobo. Wis diresiki, didusi, disapu wis wangi, dipeseni aja jegur meneh. Akhirnya diresiki sampun wis aja jegur meneh lho ya iku kotor aja jegur meneh wis tak resiki. Masuk makan karek sithik baru ngarep ngemplok ndok sing terakhir iku biur. Wah apa mrene jebule kebone jegur dasar jenengan lho sing ngendika. Dasar kebo. Mudah-mudahan jenengan tidak jangan berbuat dosa, jaga kekudusan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan apa? Pelayanan. Saya hanya ingin mengajak panjenengan mengubah cara pandang kita tentang pelayanan. Selanjutnya, melayanilah sesuai dengan cara pandang Tuhan. Dan panjenengan tidak akan pernah menyesal. Jenengan tidak akan pernah menyesal. Saya di Semarang Barat itu sejak muda. Saya punya banyak teman melayani sejak muda. Dan mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak dikecewakan Tuhan. Tidak dikecewakan Tuhan. Justru diangkat oleh Tuhan. Makanya jangan takut melayani Tuhan. Layanilah dengan benar. Sudah tidak usah mikir yang lain-lain. Tuhan sudah tahu apa yang harus dikerjakan untuk masa depan panjenengan. Amin. Matur nuwun.